Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laode Alvin Rahmat Saputra dengan NIM S1S1226063 dari kelas A, jurusan Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial untuk membangun jaringan LAN atau jaringan LAN. Video ini saya buat untuk memenuhi mata tugas besar dari mata kuliah jaringan komputer. Baik, langsung saja. Aplikasi yang kita butuhkan yaitu eh, Cisco Packet Tracer. Baik, nanti kita buka aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Lalu berikut adalah arahan dari dosen yaitu membuat jaringan LAN beserta rancangannya menggunakan tools network simulator apa saja. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer dengan kondisi yang pertama yaitu harus ada ISP, kedua router, ketiga terdiri dari 10 komputer, keempat satu buah access point, yang kelima yaitu tampilkan dengan IP address-nya. Lalu buat videonya dan upload di YouTube. Nah, di sini untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja buat di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langkah pertama yaitu kita harus buat ISP-nya dulu. Nah, karena di sini hanya ada routers, maka di sini ISP-nya kita wakilkan dengan routers. Lalu kita drag and drop di sini. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi router baru yang berfungsi sebagai router utama. Nah, untuk membedakan ISP dan router ini, kita beri beda sedikit pada router ISP-nya dengan memberikan awan atau cluster ini. Lalu kita rename dengan nama ISP. Lalu untuk router utamanya kita rename juga dengan nama router utama. Setelah itu kita menambahkan access point. Nah, di sini kita cari wireless device. Nah, lalu kita klik yang ini. Kita drag and drop. Nah, kemudian kita membutuhkan 10 komputer. Nah, di sini kita klik yang end device, lalu kita pilih PC. Lalu kita drag and drop 10 PC di sekitaran access point-nya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita beri kabel. Nah, untuk kabel antara ISP ke router utama, karena berdua ini adalah merupakan satu satu jenis, maka kita gunakan yang kabel crossover karena mereka adalah satu jenis router. Lalu kita pilih yang gigabit Ethernet 0/0, lalu kita hubungkan ke router utama. Kita klik yang ini. Nah, setelah itu kita hubungkan router utama dengan access point dengan straight kabel karena router utama dan access point merupakan dua jenis yang berbeda. Lalu kita klik yang gigabit Ethernet 0/1, kita arahkan ke access point, lalu port 0. Nah, setelah seperti itu, untuk memudahkan kita nantinya dalam mengingat IP address-nya, maka kita berikan note di sini, di label sini dengan IP address yang kita mau. Di sini saya menuliskan 192.168.1.1. Nah, di bawahnya juga 192.168.1.2. Nah, ini adalah IP address untuk ini 192.168.1.1 ini merupakan IP address antarmuka antara ISP dan router. Sedangkan 192.168.1.2 ini merupakan antarmuka antara router ke ISP. Berikutnya kita buat lagi node untuk di access point, IP address access point, yaitu 192.168.2.254. 2.254.
seperti ini. Lalu kita rapihkan. Nah, setelah seperti ini, lalu kita masuk ke konfigurasinya. Pertama kita klik yang router ISP-nya, klik, lalu kita klik lagi. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita beralih ke config, lalu kita klik gigabit ethernet 0/0. Sekarang kita on-kan dulu port statusnya, lalu kita isi dengan seperti IP address yang telah kita simpan di note tadi, yaitu 192.168.1.1. Lalu kita klik subnet masknya, maka akan otomatis terisi. Lalu kita close. Setelah itu kita back, lalu kita klik kembali router utama, lalu kita klik config, dan kita klik gigabit ethernet 0/0. Di sini kita isi dengan IP address yang kedua tadi, yaitu 192.168.1.2. Kemudian kita isi subnet masknya yaitu 255.255.255.0, lalu kita on-kan port statusnya. Nah, lalu kita klik gigabit ethernet 0/1-nya. Nah, ini kita isi dengan IP address yang di access point tadi, yaitu 192.168.2.254. Lalu kita klik subnet masknya, maka otomatis terisi, lalu kita klik on. Setelah itu kita klik CLI-nya. Nah, di sini kita akan menambahkan sedikit perubahan, yaitu kita bisa lihat di sini. Yang pertama yaitu kita ketik IP DHCP wireless 1, kita enter, lalu default garis router 192.168.1.2.254, lalu kita ada kesalahan mengetik. Nah, default router 192.168.2.254, enter, lalu net 192.168.2.0, lalu 255.255.255.0, enter, lalu DNS server 8.8.8.8, enter, lalu kita exit. Setelah ini kita keluar dari konfigurasinya, lalu kita ketik lagi IP route 0.0.0.0 spasi 0.0.0.0, lalu 192.168.1.1, kita enter. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung close. Nah, jika sudah diklik, maka jika sudah ditambahkan konfigurasi tambahannya, maka kita klik, lanjut kita klik access point-nya, kita klik access point, lalu di port 1, kita beri nama SSID jaringannya kita, yaitu misalnya kita beri nama dengan nama kita sendiri, yaitu saya Alvin. Lalu di sini kita bisa diberi pilihan bahwa kita mau kasih pengaman jaringan kita dengan berapa paket sandi. Di sini kita bisa diberi beberapa pilihan. Di sini saya memilih WPA2 PSK. Lalu kita buat sandi untuk jaringan kita. Saya di sini
salah satu 2 3 4 5 6 7 8 saja. Nah, setelah kita buat sandi untuk jaringan kita, maka kita close. Nah, karena kita di sini akan mengkoneksikannya dengan wireless, maka kita tidak perlu mengkoneksikannya satu persatu menggunakan kabel. Jadi kita klik di setiap PC-nya, PC yang pertama, lalu kita on off-kan dulu tombol on off-nya di belakang ini, kita off. Setelah itu kita buka jaringan kabel lamanya, lalu kita input kabel baru yang ini, PT host NM1W, kita drag and drop ke sini, lalu kita on-kan kembali. Setelah itu kita ke config, kita ke wireless 0. Nah, di sini di SSID-nya kita isi dengan SSID yang telah kita buat tadi, yaitu saya buat dengan nama Alvin. Lalu sandinya atau passwordnya itu WPA2PSK dengan password 123456778. Nah, setelah seperti ini kita close, kita lihat apakah bisa terhubung. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka PC yang 0 ini sudah terhubung dengan access point-nya. Nah, kita buat seperti tadi itu ke semua PC yang ada di sini, yaitu 10 PC. Nah, kita langsung saja buat seperti tadi.
Nah, setelah seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil mengkoneksikan 10 PC ini ke access point-nya dengan cara wireless-nya atau tanpa kabel. Nah, untuk menguji apakah eh, semua ini sudah terkonek dengan access point-nya, kita bisa mengujinya dengan mengirimkan pesan. Misal kita mengirim pesan dari PC1 ke PC10. Kita lihat. Nah, di sini sudah tertulis bahwa successful, yang artinya kita sudah bisa mengirim pesan antar PC dengan cara wireless dengan dikonekkan dengan access point yang telah kita buat tadi. Eh, Mungkin itu saja tutorial dari saya untuk membuat jaringan LAN dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.